dengan Pak Jokowi, ketika dia mengkritik Pak Jokowi yang ini eksodus keluar. Sehingga sekarang ini keadaannya itu tadi juga saya sebutkan hampir-hampir mirip, dan bahkan kalau misalnya tadi saya amati dari awal itu dari 4 lembaga survei atau bahkan 5 itu kecenderungannya sama. Pertama, bahwa elektabilitas Pak Prabowo udah di atas 40%. Bahkan ada tadi yang 45. Kalau LSI di angka 42,9%. Jadi hampir mendekati untuk satu putaran. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat eksodus dari pemilih-pemilih Pak Jokowi yang ada di Pak Ganjar itu juga menyebabkan penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar. Di bulan Oktober itu masih di angka 35-an. Di awal November itu turun menjadi 28 dan sekarang di angka 24,9%. Bayangkan dalam waktu 1 bulan lebih sedikit itu turun sekitar 10%. Jadi memang kalau kita melihat ini ada eksodus yang luar biasa. Sehingga kalau misalnya tidak merubah strategi di timnya Pak Ganjar, bisa jadi ini pada akhirnya ada salib menyalip. Karena secara tren, Pak Prabowo tadi itu lebih naik dia, kemudian Pak Ganjar ini turun, Pak Anies juga naik. Sehingga sekarang ini bedanya hanya di bawah 1%, tepatnya di bawah 0,9%. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada perubahan strategi, dan saya amati sebenarnya udah agak mulai berubah juga nih, karena mungkin juga membaca data, dan saya yakin juga ya ada juga data yang dibaca sehingga bisa memungkinkan bahwa pertarungan ini adalah pertarungan untuk satu putaran buat Pak Prabowo, karena kekurangan untuk satu putaran kan 50 plus 1 suara. Sehingga sekarang 42,9 beda kurang 7,7% saja. Dia kurang 7,7%, tetapi kalau misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies ini untuk dia lolos satu putaran 33,3% untuk dia lolos, sehingga kekurangan dari Pak Ganjar dan Pak Anies itu lebih besar dibandingkan dengan kekurangan Pak Prabowo untuk masuk satu putaran. Oke, kita tangkap poinnya. Ini menarik ya. Saya mau langsung ke Bang Ege. Kalau tadi LSI dan poltreking mengcapture bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Pak Jokowi ini punya pengaruh signifikan terhadap pemilu, apakah itu jadi satu-satunya faktor utama atau ada faktor lain sebetulnya di balik itu, kalau menurut Bang Ege? Iya, banyak, tapi sebelum menjawab, supaya kita jawabannya aman dan nyaman dalam konteks metodologi dan algoritma, saya mau bilang gini nih, jadi nantinya bisa eksplorasinya lebih enak, sambil senyum kita nih. Kalau pemilihan presiden dilaksanakan pada hari ini, gitu ya, dan terlaksana dalam 2 putaran, maka hampir pasti Prabowo yang masuk ke putaran kedua. Yang lainnya bersaing untuk menuju ke sana. Bahkan kita harus lebih berani lagi kalau saja pemilu dilaksanakan hari ini dan hanya 1 putaran, yang lebih berpeluang untuk menang itu Prabowo Gibran. Aman dan nyaman kan, baik secara metodologi, betul kan? Betul. Maupun secara algoritma nih, supaya serangan-serangan itu nggak terlalu perlu kalau kita masuk ke sana. Tapi saya sebelum menjawab ini, ada jembatan sedikit. Ada juga hasil Litbang Kompas pada hari ini ya. Nanti kalau ada hasil Litbang TV One bersama dengan Universitas Bakri dulu, itu juga menarik karena di dunia itu akurat loh. Yang kemarin tuh LA Times ya bersama dengan University of Southern California juga kuat. Nah, hasilnya menjadi menarik adalah angkanya masih rendah, elektabilitas tertinggi itu 39,3, bukan yang 45,8 paling tinggi ya di berbagai lembaga lain. Dan yang menarik adalah angka bimbang ini, jadi belum membuat keputusan 28,7%. Dibandingkan dengan kalau di indikator 5,8%, LSI 8,3%, LSI Denny JA ini 7,7%, dan Hanta Yuda yang masih bersama-sama dengan kita 4,4%. Jadi ini perlu dipikirkan dalam pemahaman, ada yang maju sekali, lalu ada yang katakanlah pendekatan klasik atau pendekatan konservatif. Dua-duanya benar, karena yang saya ingin katakan, kalau Anda sampai di angka 45,8 dengan margin error Anda yang paling yang katakanlah ke bawahnya itu 43,2. Sementara ini hasil 39,3 dengan margin errornya naik ke atas 2,65, nggak ketemu tuh karena ada angka 41,95, 43,2 dan 41,95. Ini buat catatan saja di kepala kita. Tadi kan kita sudah mengamankan diri. Sekarang baru masuk ke Jokowi Effect. Ini menarik. Kita fokus dulu ke situ. Iya, termasuk dari Litbang Kompas maupun penjelasan Hanta Yuda tadi, saya percaya bahwa misalnya begini, pendukung Jokowi dulu yang semula mendukung Ganjar di angka 48,1, sekarang tinggal 27,4. Pendukung Jokowi yang dulu memilih Prabowo 22,9 sekarang menjadi 39,8. Naiknya tinggi sekali. Sementara yang puas terhadap pemerintahan Jokowi itu dulu misalnya memilih Ganjar